Jauhi dosa, jauhi perzinahan, jauhi penipuan dan pencurian yang bukan hak dan milikmu, jauhi penyembahan berhala, jauhi mantra, jangan main judi, berhenti minum-minum yang memabukkan, kalau tidak 1001 cara Tuhan menghajar Anda, 1001 cara Tuhan menghancurkan Anda, 1001 cara Tuhan menggagalkan Anda. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bapak Ibu, saya mau katakan dan ingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah berhala, hidup dalam berbagai macam dosa, maka saya mau ingatkan kepada kita bahwa 1001 cara Tuhan akan menggagalkan kita. 1001 cara Tuhan akan menghancurkan kita. Di dalam teks yang telah kita baca tadi, ada beberapa para murid yang sedang berkumpul kepada Yesus pada saat itu. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang keempat tadi, di Kisah Para Rasul pasal 1 dikatakan bahwa, ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ini artinya bahwa di ayat yang keempat itu, Yesus beserta murid-muridnya, mereka sedang makan bersama-sama. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, ia telah didengar dan daripadaku. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa maka bertanyalah mereka, ini adalah para murid, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi para murid ini mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, sebelum nanti akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid yang sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapankah kembali engkau memulihkan kembali kerajaan Israel ini? Kita melihat Bapak Ibu dalam sejarah dan dalam kitab suci, satu-satunya bangsa pilihan Allah adalah siapa Bapak Ibu? Yaitu Israel. Tetapi juga pada masanya adalah satu-satunya bangsa terkuat di bumi adalah siapa Bapak Ibu? Adalah Israel. Setiap ada musuh mereka, maka Allah turun tangan langsung menghajar, menghabisi semua musuh-musuhnya. Tetapi kita melihat bahwa karena ketidaksetiaan bangsa Israel, karena mereka berzinah dengan Allah-Allah lain, mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka tidak setia lagi kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan menghukum bangsa Israel, dan itu semua kacau, terpecah bangsa Israel jadinya. Karena apa? Karena ketidaksetiaan bangsa itu kepada Allah. Maka para murid yang sedang berkumpul pada saat itu, mereka bertanya kepada Yesus. Sebelum Yesus naik ke surga, apa kata mereka? Kapankah lagi dipulihkan bangsa Israel ini? Itu adalah di ayat yang ke-6. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita baca ayat yang ke-7 bersama-sama. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3, ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa Israel tidak ada yang tahu kapan lagi akan dipulihkan kembali bangsa Israel itu. Kita melihat Bapak Ibu sekalian Tuhan, karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah, yaitu di mana kerajaan-kerajaan lain mereka dijajah. Kita melihat Bapak Ibu sekalian Tuhan bahwa Raja Asyur pernah menaklukkan bangsa Israel, yang kita kenal sekarang ini adalah Iran. Itu pernah menaklukkan bangsa Israel setelah mereka sampai di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian. Bukan hanya itu, tetapi juga kita melihat bahwa yaitu Nebukadnezar pernah juga menaklukkan bangsa Israel ini. Dan pada akhirnya mereka dibuang kembali ke Babelonia selama 70 tahun Bapak Ibu. Kita juga melihat Bapak Ibu bahwa yaitu Yunani juga. Bangsa Yunani pernah menaklukkan bangsa Israel. Dan kita melihat di masa perjanjian baru, dan bahkan Yesus sampai yaitu disalibkan, yang menaklukkan bangsa Israel adalah siapa?
yaitu bangsa Romawi. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini adalah yang dialami oleh orang-orang percaya. Ini adalah yang dialami oleh orang-orang, yaitu Israel pada saat itu. Tetapi kita melihat juga Bapak Ibu sekalian Tuhan, bahwa yang terjadi ini adalah sesuatu hal. Bangsa Israel mereka tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan suatu hukuman bagi mereka. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasinya bagi kita ketika kita sudah melihat bagian ayat firman Tuhan ini? Nah, kita melihat bahwa pemulihan kembali bangsa Israel itu, yang dahulu kala, itu tidak akan mungkin pernah terjadi lagi. Seperti yang dahulu kala. Seperti pada masa-masa kepemimpinan Raja Salomo, Daud. Tetapi kehadiran Yesus Kristus, Dia telah mendirikan yaitu kerajaan yang baru. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kerajaan sorga, yang tidak ada manusia mungkin menghancurkan itu. Maka tidak akan mungkin lagi seperti yang dahulu kala kejayaan bangsa Israel akan dipulihkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa yang menjadi aplikasinya kira-kira bagi kita sebagai orang percaya dari teks yang telah kita baca ini? Bapak Ibu, saya mau katakan dan ingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, menduakan Tuhan, menyembah berhala, hidup dalam berbagai macam dosa, maka saya mau ingatkan kepada kita bahwa 1001 cara Tuhan akan menggagalkan kita. 1001 cara Tuhan akan menghancurkan kita. Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana sebelumnya mereka sangat dikasihi dan cintai Tuhan, tetapi karena mereka berubah setia, mereka akhirnya dihancurkan oleh Tuhan, dan bahkan mereka sampai pernah hilang daripada tanah perjanjian yang sudah pernah Tuhan berikan kepada mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian Tuhan, yang menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa mari kita jaga kesetiaan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan terus akan memberkati dan menolong kita semuanya. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.